Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak dari Bandung. Dan hari ini kita mau kembali membahas kitab Matius ya, dengan tema Yesus mencelikan orang buta. Nah, ini juga salah satu kisah yang mungkin tidak asing bagi kalian. Ibu guru juga waktu kecil, waktu sekolah minggu pernah mendengar cerita ini. Nah, anak-anak, sekarang kita sama-sama mau latih satu lagu. Lagunya judulnya Ada Orang Buta. Ya, di lagu ini ada 3 bait. Ya, karena di Alkitab juga ditulis kisah-kisah ini. Yesus bukan cuma hanya mencelikan orang buta, tapi apalagi yang Yesus lakukan? Ya, betul. Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tidak dapat berjalan. Lalu apalagi yang Yesus lakukan? Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, lagu ini ketiga baitnya membahas tentang itu. Kayak mereview kisah-kisah yang di Alkitab yang berkaitan dengan bagaimana Allah menyembuhkan orang buta, Allah menyembuhkan orang lumpuh, dan Yesus juga menyembuhkan orang yang tuli dan yang kerasukan setan. Kita sama-sama latih lagunya bait ke-1 saja. Kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mari sama-sama berdiam diri, bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita menundukkan kepala dan bersaat teduh. Ya Tuhan, Kau adalah Allah yang berkuasa. Engkau yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, dan juga Engkau yang menciptakan kami semua. Engkau yang berkuasa, hanya dengan berfirman, segala yang tadinya tidak ada, bisa menjadi ada. Tuhan, ajar kami, berikan belas kasihan dan anugerah kepada kami, untuk boleh mengenal Engkau pencipta kami. Mengenal Engkau sebagai Allah, Juru Selamat, mengenal kehebatan kuasa Tuhan sehingga kami terus terpesona, kagum akan Engkau. Mengenal kekudusan Tuhan sehingga kami tidak bermain-main dengan dosa. Mengenal kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami tahu kami boleh tenang karena ada jaminan, ada kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami semua. Tuhan, tolong hari ini kembali mau belajar firman Tuhan. Berikan kerendahan hati, berikan hati yang mau dibentuk ketika teguran firman Tuhan datang. Kami dengan segera kembali kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan memberikan kekuatan, kami boleh mengamininya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah anak-anak, tema hari ini adalah Yesus mencelikan orang buta. Coba anak-anak tutup matanya sebentar. Ya, Lause hitung, ibu guru hitung 10 hitungan aja ya. Benar-benar tutup, jangan ngintip. Gimana rasanya nyobain itu baru sebentar, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka matanya. Enak nggak? Nggak enak ya, padahal baru sebentar. Hanya 10 hitungan. Atau kalau di rumah, padam lampu. Aduh, pengen cepat-cepat nyala ya. Ya kalau sebentar sih mungkin seru-seru aja kita nyalain lilin ya. Merasakan gimana saat dulu belum ditemukan lampu atau listrik ya. Tapi kalau kelama-lamaan,
pusing juga ya, susah juga. Nah, anak-anak kadang gak mudah ya. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan, mungkin dari lahir atau karena kecelakaan atau hal tertentu yang terjadi dalam hidupnya, dia kehilangan kemampuan melihat, atau dia tidak bisa mendengar, atau jadi lumpuh, tidak dapat berjalan. Nah, tapi anak-anak, hari ini temanya Yesus mencelikan orang buta. Kenapa hal ini penting? Kenapa hal ini harus dicatat di Alkitab? Apa yang Allah mau sampaikan dari kejadian ini? Nah, kita sama-sama belajar ya di PA Anak hari ini. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Ada Orang Buta. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Jalik matanya, oleh kuasa Yesus. Jalik matanya, oleh kuasa Yesus. Jalik matanya. Ada orang lumpuh tak dapat berjalan, ia pun diangkat oleh temannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan oleh kuasa Yesus. Ia berjalan. Ada orang tuli kerasukan setan, tak dapat bicara, tidak mendengar. Pada suatu hari Yesus menolongnya, orang tuli itu disembuhkannya. Setan pun kalah. Setan pun kalah. Oleh kuasa Yesus, setan pun kalah. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dengan sedemikian banyak anugerah dari Tuhan. Kami boleh menikmati hidup yang baik, kami boleh mengenal Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan siang hari ini, supaya kami dapat benar-benar memahami firman Tuhan, dan kami dapat menghidupinya. Biarlah kami boleh dipenuhi sukacita terhadap firman Tuhan yang kami pahami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, Ibu akan bacakan, kita akan melanjutkan ya dari Matius pasal 9 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Matius 9 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Ibu bacakan bagi kita ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah anak-anak sekalian, sebelum kita merenungkan ya, membahas tentang apa sih Matius pasal 9 ini, Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Pernah gak kalian berpikir, kenapa ya waktu Yesus datang ke dalam dunia, banyak sekali mujizat yang dia lakukan?
Kenapa sih Yesus harus lakukan mujizat mencelikakan orang buta, lalu menyembuhkan orang yang lumpuh, lalu membangkitkan orang mati. Dan banyak loh, bukan hanya satu kali. Menyembuhkan orang kusta, nanti mengubah air menjadi anggur, dan banyak mujizat-mujizat lain yang Yesus lakukan. Kenapa Yesus harus lakukan itu? Dan kalau kalian ingat-ingat dan kalian perhatikan baca Alkitab, Yesus melakukan mujizat itu tidak selalu di hadapan banyak orang. Memang ada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus melakukannya di hadapan banyak sekali orang. Alkitab mencatat ya, ada 5.000 orang laki-laki, tapi mungkin sekali kalau ada perempuan dan anak-anak, itu mungkin bisa sekitar 10 atau belasan ribu. Jadi Yesus melakukan mujizat di hadapan banyak sekali orang, dan bukan hanya itu, waktu Yesus membangkitkan Lazarus pun banyak orang yang menyaksikan. Banyak sekali bagian-bagian di mana Yesus melakukan mujizat di hadapan banyak orang. Tapi ada juga mujizat yang Yesus lakukan di tempat-tempat yang sepertinya sepi. Tempat-tempat yang tidak banyak orang. Tempat-tempat yang mungkin hanya ada dia, murid-murid, dan juga orang yang disembuhkan. Tempat-tempat yang sangat sepi. Nah, kenapa ya Yesus lakukan banyak sekali mujizat, ada di tempat yang ramai dan ada juga di tempat yang sepi. Kalau mungkin kita pikir, oh Yesus melakukan mujizat karena Yesus tuh ingin dikenal. Supaya Yesus tuh dikenal sebagai, wah ini dia adalah Mesias. Dia adalah sang pembuat mujizat yang hebat. Apakah demikian? Ternyata tidak. Alkitab tidak pernah berkata Yesus melakukan mujizat supaya semua orang tahu kepada dia bahwa dia adalah seorang pembuat mujizat yang hebat. Tidak pernah. Yesus tidak pernah membuat mujizat supaya orang tahu dia adalah seorang pembuat mujizat. Seperti orang pesulap ya. Kalau misalnya seorang pesulap itu melakukan sulap, misalnya dari tangannya tiba-tiba muncul ada bunga yang banyak. Atau dari topinya keluar ada kelinci. Biasanya untuk apa sih dia melakukan itu? Dia melakukan itu supaya dia terkenal. Dan supaya dia bisa dapat uang gitu ya. Dia kerjanya seperti itu. Dia supaya makin terkenal dia melakukan sulap-sulap yang semakin hebat. Jadi dia melakukan sulap supaya dikenal sebagai pesulap yang hebat. Tapi waktu Yesus melakukan mujizat, Yesus tidak pernah punya pikiran untuk dikenal sebagai pembuat mujizat yang hebat. Nah, anak-anak sekalian, lalu kenapa Yesus tetap melakukan mujizat-mujizat yang banyak? Anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan bersama, waktu Yesus melakukan mujizat, dia selalu ada sesuatu di baliknya. Yesus tidak pernah bilang, saya melakukan mujizat ini, saya mencelikan mata kamu yang buta. Lalu supaya apa? Supaya kamu ingat ya, saya ini pembuat mujizat. Bukan. Atau ya supaya kamu sembuh aja. Bukan. Waktu Yesus melakukan mujizat selalu ada sesuatu di baliknya. Yaitu apa? Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang sejati. Kenapa Mesias? Erat kaitannya dengan mujizat. Kenapa Mesias harus melakukan mujizat? Karena anak-anak sekalian di dalam perjanjian lama sudah banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Mesias adalah seorang yang sangat penting yang dinantikan oleh seluruh orang Israel. Kenapa demikian? Karena Israel itu pernah berdosa kepada Tuhan. Mereka pernah berbuat hal yang benar-benar menyakiti hati Tuhan sampai Tuhan marah kepada mereka dan Tuhan buang mereka. Makanya kalau anak-anak baca di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan ya Israel pernah dibuang ke Babel. Ada cerita Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu adalah orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Atau cerita Ratu Esther. Ratu Esther itu juga ada di masa di mana Israel itu lagi dibuang. Jadi anak-anak sekalian, Israel itu pernah berdosa besar kepada Tuhan. Dan Tuhan marah sekali kepada mereka. Tuhan buang mereka ke bangsa lain. Mereka dijajah oleh bangsa lain. Dan sejak Israel itu dibuang kepada bangsa lainnya, dibuang kepada Babel, Israel itu tidak pernah merdeka. Maksudnya apa merdeka? Israel tidak pernah berdiri di dalam bangsanya sendiri. Dia tidak pernah punya raja sendiri. Dia selalu dijajah oleh bangsa lain. Loh, tapi kan Babel setelah itu runtuh. Betul, Babel itu runtuh oleh Media dan Persia. Jadi Israel yang tadinya dijajah di bawah Babel, mereka kemudian dijajah di bawah Media Persia. Setelah Media dan Persia itu runtuh, maka Israel itu dijajah oleh orang Yunani. Dan setelah orang Yunani itu mulai gugur, Israel mulai dijajah oleh orang-orang Romawi. Nah itu di zamannya Tuhan Yesus ya. Makanya di dalam cerita-cerita di Injil kita menemukan banyak sekali tentara-tentara Romawi. Kenapa? Karena Israel memang sedang dijajah oleh bangsa Romawi.
Jadi anak-anak sekalian, Israel tidak pernah merdeka lagi. Mereka tahu, aduh kami sudah berdosa kepada Tuhan, kami dihukum oleh Tuhan. Kenapa kami dihukum? Karena kami tidak taat perintah Tuhan. Tuhan sudah kasih 10 hukum Taurat, mesti taati semua. Tapi kami berdosa. Kami tidak menjalankan hukum Taurat, maka Tuhan membuang kami. Nah dari situ ya Israel itu terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihani kami sudah berdosa Tuhan. Kami tidak mau terus begini, Tuhan kasihani kami. Dan anak-anak sekalian, di dalam perjanjian lama Tuhan menjanjikan kepada Israel. Memang Tuhan membuang Israel karena mereka berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Apa janji Tuhan? Tuhan pernah janji bahwa Israel suatu saat nanti akan dibebaskan lagi. Oleh siapa? Oleh Sang Mesias utusan Tuhan. Jadi ketika Mesias datang, Israel itu akan dilepaskan dari belenggu-belenggu penjajahan. Dan ketika Mesias datang, Israel itu akan menjadi bangsa yang merdeka lagi. Nah, hal inilah yang selalu dinantikan oleh Israel. Kapan Mesias datang? Kapan Mesias datang? Kapan dia yang diutus Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami? Kapan kami akan dilepaskan dari penjajahan ini? Nah, anak-anak sekalian, ketika Tuhan menjanjikan Mesias, Tuhan gak cuma bilang nanti ya ada Mesias datang. Tapi Tuhan juga kasih ciri-cirinya. Seperti apa sih Mesias itu? Buat apa sih Tuhan kasih ciri-ciri Mesias? Ya supaya orang Israel mengetahui. Misalnya ya, kita pergi ke sekolah diantar oleh papa. Papa ngantar kita sampai ke depan pintu gerbang sekolah, lalu papa bilang, "Nak, nanti papa gak bisa jemput ya." "Loh, kok gak bisa jemput? Kenapa?" "Aduh, papa ada urusan penting di kantor, ini harus ketemu dengan seorang klien yang penting. Papa harus pergi ke kantor, harus rapat. Jadi papa gak bisa jemput kamu. Tapi ingat ya, nanti akan ada satu orang yang jemput kamu. Namanya Bapak A misalnya." "Hah?" Terus kita pikir, "Bapak A, saya gak pernah ketemu, siapa dia?" Nah, kalau misalnya papa tidak pernah kasih tahu, cuma bilang pokoknya Bapak A jemput. Nanti kita akan bingung ya ketika pulang sekolah. Yang mana ya Bapak A itu ya? Yang bagaimana bentuknya? Atau yang rambutnya seperti apa? Badannya tinggi atau pendek atau gimana? Yang mana orangnya? Nah biasanya papa akan memberikan kepada kita ciri-cirinya. Misalnya nanti Bapak A jemput ya, dia adalah bawahan papa, pegawai papa di kantor. Jadi dia pakai baju kantor, ada merek kantornya ya. Lalu dia rambutnya keriting misalnya. Rambutnya keriting, badannya agak tinggi, pakai kacamata ya. Nanti dia itu akan jemput kamu pakai mobil ini misalnya. Nah ini adalah tanda-tanda yang papa berikan kepada kita. Supaya kita tahu, oh nanti waktu jam 12 siang saya pulang, misalnya pulang sekolah. Saya tahu harus cari bapak yang seperti apa. Bapak yang rambutnya keriting, kacamata, pakai baju kantor papa saya, pakai mobil ini yang menjemput saya dan seterusnya. Jadi anak-anak sekalian, demikian juga waktu Tuhan menyatakan Mesias akan datang, Tuhan itu memberikan nubuatan-nubuatan lewat nabi-nabinya. Yaitu apa? Dicatat di dalam perjanjian lama ya. Misalnya, Mesias itu akan datang dari kota yang kecil, yaitu kota Bethlehem. Ibu bacakan dari Mika pasal 5 ayat yang kedua. Dikatakan ya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini adalah nubuatan tentang Mesias. Dikatakan bahwa Mesias itu akan lahir dari kota yang kecil, yaitu kota Bethlehem. Dan kita menemukan ya waktu Yesus benar-benar dilahirkan, Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Meskipun papahnya itu adalah orang yang kerja di Nazaret, tapi Yusuf itu pulang ke Bethlehem dan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi dari Bethlehem keluar seorang Mesias. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Mika. Nah lalu ciri-ciri apa lagi sih Mesias? Banyak sekali di dalam Alkitab. Dan salah satunya adalah ciri-ciri bahwa Mesias itu akan melakukan mujizat-mujizat. Ibu bacakan ya dari Yesaya pasal 35 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan ya, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Maksudnya waktu Mesias datang. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Yang pada waktu itu orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah anak-anak sekalian, ini adalah nubuatan. Kalau Mesias datang, akan ada orang-orang buta yang dicelikan matanya. Orang-orang tuli akan dibukakan telinganya. Orang-orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa. Makanya anak-anak sekalian, waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus melakukan mujizat-mujizat ini.
Supaya apa? Supaya orang tahu ini loh Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini dia Mesias yang Tuhan sudah pernah kasih tahu nubuatannya itu loh di dalam perjanjian lama. Dialah Mesias itu, yaitu Yesus Kristus. Nah anak-anak sekalian, dan masih banyak sekali ya nubuatan-nubuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan nanti ya waktu di dalam Matius pasal yang ke-11, Yohanes Pembaptis itu mulai ragu. Yohanes kan bilangnya, nanti akan ada seorang yang datang setelah aku. Aku buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maksudnya Yohanes siapa? Yesus. Kan orang-orang pikir, Yohanes kamu ini Mesias ya? Yohanes bilang, bukan saya, bukan. Mesias tuh ada satu lagi orang datang setelah saya nanti. Yaitu namanya Yesus. Tapi kemudian Yohanes itu mulai ragu. Betul gak ya? Betul gak ya? Yesus itu adalah Mesias? Maka Yohanes mengutus murid-muridnya, kamu coba pergi. Datangi Yesus lalu kasih tahu kepada dia, betulkah engkau Mesias? Tanya kepada dia. Lalu ketika utusan Yohanes Pembaptis bertanya, Yesus menjawab apa? Yesus menjawab seperti yang ada di dalam Yesaya tadi. Kasih tahu kepada Yohanes, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Wah, dari sana Yohanes nggak perlu itu lagi. Benar nggak sih Yesus Mesias? Coba dong kasih capnya, kasih apa? Enggak. Tapi Yohanes langsung tahu. Kenapa? Di dalam perjanjian lama sudah dikatakan, ketika Mesias datang, orang buta akan jadi celik, orang tuli akan menjadi mendengar, dan seterusnya. Jadi tanda-tanda yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, itu adalah sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang sejati. Nah anak-anak sekalian, kalau kita pikirkan lagi ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang banyak sekali itu, apa sih mujizat yang paling luar biasa yang tidak pernah ada di dalam perjanjian lama? Ayo coba pikirkan. Kalau kita pikir, membangkitkan orang mati. Kan Yesus membangkitkan Lazarus ya, yang dari mati menjadi bangkit. Apakah di perjanjian lama itu tidak ada? Ada sebenarnya. Siapa? Waktu itu Elia pernah membangkitkan anak seorang janda. Elisa pernah 2 kali membangkitkan orang mati. Jadi di dalam perjanjian lama sudah pernah ada loh orang mati dibangkitkan. Oh berarti ini bukan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bukannya berarti ya mujizat Yesus kurang luar biasa ya, sangat luar biasa. Tapi ada mujizat Yesus yang sangat unik yang di dalam perjanjian lama itu tidak ada sama sekali. Tadi membangkitkan orang mati sudah ada. Menyembuhkan orang kusta sudah ada di dalam perjanjian lama. Elisa pernah menyembuhkan Naaman, seorang yang pernah sakit kusta. Lalu apa dong yang tidak pernah ada di perjanjian lama? Ternyata yaitu adalah apa? Mencelikan mata orang buta. Nah, mencelikan mata orang buta itu kan bukan sesuatu yang luar biasa kayaknya. Tapi anak-anak sekalian, di dalam perjanjian lama belum pernah dicatat ada orang buta menjadi melihat. Hanya Yesus yang pertama kali melakukan mujizat mencelikan mata orang buta. Nah ini menjadi hal yang sangat unik sekali. Karena apa? Karena memang di perjanjian lama orang-orang Israel itu mengerti bahwa orang-orang yang tinggal di dalam dosa, orang-orang yang sudah berdosa adalah orang-orang yang tinggal di dalam gelap. Atau bisa dibilang orang-orang yang tinggal di dalam gelap adalah orang-orang yang matanya buta. Mereka tidak bisa melihat, mereka akan selalu jatuh di dalam dosa karena mereka itu tinggal di dalam gelap. Lalu siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa membuat orang yang tinggal di dalam gelap itu pindah kepada terang? Hanya terang dari Tuhan. Seperti waktu kita ya, di dalam sebuah ruangan yang tertutup, gak ada jendela, gak ada apa, gak ada lampu. Ketika itu ruangan gelap sekali, tidak ada lampu. Maka siapa sih yang bisa menolong kita? Apakah kita bisa coba-coba pakai apa ya? Oh misalnya saya buka mata. Apakah saya bisa melihat? Ternyata tidak, karena ruangannya sangat gelap. Atau misalnya orang akan pikir, coba-coba saya berjalan. Apakah saya bisa menemukan jalan? Tidak, karena ruangan sangat gelap. Lalu biasanya di dalam situasi yang gelap, apa yang kita perlukan? Orang langsung pikir, aduh mati lampu. Apa yang dipikirin? Cari cahaya. Dari mana? Ya orang pikir, coba nyalain itu lampu emergency. Atau coba nyalakan lilin supaya ada cahaya. Jadi anak-anak sekalian, yang bisa menolong orang dari di dalam gelap, hanya terang. Dan hanya terang dari Tuhan yang bisa menyelamatkan seseorang. Jadi ini merupakan sebuah makna yang sangat unik ya. Waktu Yesus menyembuhkan mata seorang buta, itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam perjanjian lama tidak ada nabi-nabi Tuhan yang pernah menyembuhkan mata orang buta menjadi celik. Tidak pernah. Hanya Yesus yang pertama kali mencelikkan mata orang buta. Karena Yesus adalah Tuhan
Yesus adalah sang terang yang bisa mencelikan mata orang yang buta. Jadi anak-anak sekalian, di dalam mujizat-mujizat Yesus itu memang adalah sebuah tanda bahwa Mesias sudah datang. Tetapi tanda itu bukan cuma sekedar sesuatu hal yang, oh saya sembuhkan mata kamu sekarang, mata jasmani kamu sembuh, lalu sudah selesai. Tidak. Tetapi ada makna di balik itu. Ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta, itu berarti apa? Yesus yang sanggup menyelamatkan mereka dari dosa. Yesus adalah terang yang bisa membawa mereka dari gelap menuju kepada dunia yang terang. Menuju kepada hidup yang terang di dalam Tuhan. Nah anak-anak sekalian, hari ini kita melihat tadi satu mujizat yang Yesus lakukan di dalam Injil Matius. Yaitu mencelikan mata 2 orang buta. Nah siapa 2 orang buta ini? Alkitab tidak ceritakan terlalu banyak. Kita nggak tahu namanya siapa. Karena memang apa? Memang tidak terlalu penting. Jadi sekali lagi ya, kenapa Alkitab tuh harus menuliskan sesuatu? Karena itu penting untuk kita mengerti. Tapi ada bagian-bagian di mana Alkitab tidak tuliskan. Karena apa? Karena bukan itu fokusnya. Bukan itu yang paling penting yang boleh kita mengerti. Lalu apa yang harus kita mengerti di sini? Kita akan melihat ya kalimat dari orang buta ini. Hai anak Daud. Jadi ada 2 orang buta, mereka itu datang kepada Yesus, tidak tahu namanya siapa, Alkitab tidak catat. Tapi yang dicatat oleh Alkitab adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang buta itu. Anak-anak sekalian, ini peristiwanya itu setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, anak kepala rumah ibadat. Jadi kita minggu lalu sudah lihat ya, bahwa Yesus pergi ke rumah kepala ibadat, dia membangkitkan anak kepala rumah ibadat itu yang sudah sakit, sudah mati. Lalu di tengah jalan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang pendarahan sudah 12 tahun, sakit 12 tahun, Yesus menyembuhkan mereka. Nah setelah peristiwa yang ramai itu, ada 2 orang buta yang mungkin sekali mereka sudah ikut Yesus, tapi waktu Yesus berpulang kembali, waktu Yesus berbalik ya dari misinya tadi, menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat itu. Nah Yesus itu pulang dan ada 2 orang buta yang ikut kepada dia. Nah orang buta ini terus berteriak-teriak. Kalian bisa bayangkan ya situasinya. Yesus lagi jalan pulang. Mungkin sama murid-muridnya. Lalu ada 2 orang yang teriak-teriak terus. Berteriak-teriak dan berseru. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Hai anak Daud. Hai anak Daud. Kasihanilah kami. Mereka berteriak dengan sangat keras. Dan mengharapkan supaya Yesus mendengar. Mirip ya seperti yang di dalam pembahasan kita minggu lalu. Ada seorang yang juga pengen disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia juga berharap Yesus mendengar dia. Nah di sini ya dikatakan ya 2 orang buta itu terus berteriak-teriak, hai anak Daud. Anak-anak sekalian, kenapa hai anak Daud itu sangat penting? Sampai nama 2 orang itu gak dicatat ya, tapi kalimatnya yang dicatat. Kenapa hai anak Daud itu sangat penting? Karena di dalam perjanjian lama, Mesias itu juga dinubuatkan sebagai keturunannya Daud. Jadi kalau kita baca di dalam Injil Matius dari pasal 1, kita akan temukan bahwa Yesus itu adalah keturunannya Daud. Yesus itu lahir dari garis keturunan Daud. Dia dikatakan adalah sebagai anak Daud yang akan membebaskan orang Israel. Kenapa Daud itu penting? Karena kepada Daud Tuhan memberikan janji itu. Waktu itu Daud bilang ya Tuhan saya mau bangun bait Allah buat Tuhan. Tuhan lihat kan istana saya begitu mewah. Tapi rumah Tuhan tuh kecil sekali, saya gak enak hati. Saya mau bangun rumah Tuhan jadi besar. Supaya Tuhan boleh tinggal di rumah yang besar. Lalu Tuhan bilang, Daud bukan kamu yang akan bangun rumah buat saya. Daud bilang, aduh Tuhan tapi kan saya mau bangun. Kata Tuhan, bukan kamu pokoknya. Bukan kamu tapi anak kamu yang akan bangun. Kamu tidak akan bangun rumah buat saya. Tapi Tuhan bilang, tapi aku berjanji, aku akan membangun rumah buat kamu. Bangun rumahnya itu maksudnya apa? Dari keturunan kamu akan lahir seorang Mesias. Jadi di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Daud akan punya keturunan yaitu Mesias. Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Nah anak-anak sekalian, waktu 2 orang buta ini berteriak, hai anak Daud, ini adalah sebuah seruan iman. Berarti 2 orang buta ini tidak melihat Yesus sebagai pembuat mujizat saja. Kalau misalnya kalian ingat cerita 5.000 orang yang diberi makan roti dan ikan oleh Tuhan Yesus. Mereka setelah dapat roti dan makan roti dengan kenyang, besok harinya mereka tuh mengejar Yesus. Mereka kejar sampai kemana? Bahkan dicatat ya, mereka ngejar sampai Yesus sudah nyebrang. Yesus sudah nyebrang sungai, lalu mereka masih mengejar. Lah setelah mereka mengejar, mereka bilang, ayo kumpul-kumpul lagi, ngapain? Dia berkata, Tuhan kamu kok udah di sini aja cepat sekali jalannya katanya.
Lalu Yesus bilang, kamu ngapain kesini? Kata mereka, oh ya karena kami pengen lihat lagi. Kamu bikin mujizat apa? Kamu kan pembuat mujizat yang hebat. Jadi anak-anak sekalian, orang-orang yang banyak itu mereka tidak melihat Yesus sebagai Mesias. Mereka ikut Yesus karena apa? Karena Yesus melakukan mujizat yang besar. Saya mau lihat lagi. Mungkin akan ada yang disembuhkan. Mungkin dia akan bikin mujizat apa. Kayak saya mau lihat semuanya. Tetapi dua orang buta ini, mereka datang kepada Yesus karena iman mereka. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sang anak Daud itu. Hai sang Mesias, jadi ya sekali lagi ya, kalau mereka berseru mereka mungkin bisa bilang, hai anak Daud, sang Mesias itu kasihanilah kami. Nah anak-anak sekalian, setelah peristiwa ini ya, setelah mereka berteriak-teriak, lalu dicatat Yesus masuk ke sebuah rumah. Dan mereka ikut sampai ke rumah itu. Nah berarti ini konteksnya apa? Ceritanya apa? Yesus menyembuhkan mereka itu di dalam rumah. Di tempat yang sepi. Tempat yang tidak banyak orang. Bukan seperti yang minggu lalu kita lihat ya. Wanita yang sakit 12 tahun itu disembuhkan di hadapan banyak orang. Jadi banyak orang melihat Yesus melakukan mujizat. Tapi waktu di sini dua orang buta ini masuk ke dalam rumah. Ke tempat yang sepi. Tidak banyak orang. Tidak banyak yang tahu apa yang akan Yesus lakukan. Nah di tempat yang sepi inilah Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Nah anak-anak sekalian, kalimat Tuhan Yesus ini bukan cuma sekedar kamu percaya nih saya bisa mencelupkan mata kamu. Bukan. Tapi ingat ya, di balik semua mujizat Yesus ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kita mengerti. Jadi waktu Yesus mengatakan hal itu, Yesus mau mengatakan sebenarnya adalah percayakah kamu bahwa aku adalah Mesias, sang anak Daud itu, sang pemberi terang itu. Jadi Yesus bukan mengatakan, percaya gak kalau saya bisa celikan mata kamu sekarang nih, mata jasmani. Bukan. Tapi Yesus katakan, percayakah kamu bahwa aku adalah Mesias, sang terang dari Allah itu. Anak-anak sekalian, ingat ya bahwa di dalam Allah kita baru bisa menikmati terang. Semua manusia di dalam dosa tinggal di dalam kegelapan. Kita selalu hidup di dalam dosa, kita dibelenggu oleh dosa, kita tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, hanya terang dari Tuhan yang bisa membuat mata kita terbuka. Maka sekali lagi ya, waktu Yesus katakan itu, Yesus mau menyatakan, percayakah kamu bahwa akulah sang Mesias yang dapat memberi terang, yang dapat memberikan keselamatan kepadamu. Nah anak-anak sekalian, dua orang buta itu menjawab, iya Tuhan, kami percaya. Nah ini adalah sebuah seruan iman. Tadi pertama kita lihat ya, mereka sudah beriman kepada Tuhan Yesus dengan berkata, hai anak Daud, kasihanilah kami. Bukan hai sang pembuat mujizat, tolong sembuhkan kami. Tidak, mereka katakan, hai anak Daud, kasihanilah kami. Dan waktu Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku adalah anak Daud? Maka mereka berkata, iya Tuhan, kami percaya. Anak-anak sekalian, ini adalah respon yang benar. Ketika kita mendengar tentang firman Tuhan, ketika kita diperdengarkan bahwa Yesus adalah sang juru selamat bagi kita, harusnya respon kita adalah, ya saya mau percaya. Ya saya mau berserah kepada Tuhan Yesus. Nah lalu setelah dua orang buta ini berkata, ya Tuhan kami percaya, Yesus dikatakan yang menjamah mata mereka, menyentuh matanya. Dan Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah maksudnya apa sih? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Berarti kalau misalnya dia punya iman yang tinggi, maka dia bisa sembuh dari buta. Tapi kalau misalnya dia imannya terlalu cetek, terlalu rendah, maka dia tidak bisa sembuh. Benar gak begitu? Tidak ya. Banyak orang zaman sekarang mengajarkan apa? Kalau kamu sakit, berdoa sama Tuhan. Perlu ke dokter gak? Oh gak usah, berdoa aja kepada Tuhan. Kalau imanmu besar, nanti Tuhan akan sembuhkan. Lalu kita merasa, loh kok saya belum sembuh ya, saya kok masih sakit. Orang akan bilang, oh iya imanmu terlalu cetek, kamu kurang iman. Ayo berdoa lagi supaya imannya lebih besar, kamu mesti lebih percaya dong. Apakah itu yang dimaksudkan Alkitab? Ternyata tidak. Tuhan tidak pernah berkata kamu disembuhkan karena imanmu tuh besar, imanmu hebat. Tidak. Kamu tidak disembuhkan karena imanmu cetek, imanmu kecil. Tidak. Banyak orang-orang di dalam Alkitab beriman dengan besar kepada Tuhan. Tetap Tuhan berikan penyakit kepada mereka. Tetap Tuhan izinkan ada kesulitan yang mereka alami. Seperti Ayub. Waktu Ayub diizinkan oleh Tuhan menderita, anak-anaknya mati, rumahnya hilang, istrinya juga jadi marah-marah, badannya jadi sakit. Apakah karena Ayub kurang iman? Tidak. Ayub adalah orang benar katanya. Ayub adalah orang yang beriman kepada Tuhan.
Tapi Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan Ayub menghadapi kesulitan yang sangat besar. Jadi anak-anak sekalian, kita disembuhkan atau dua orang buta ini disembuhkan bukan karena level iman mereka yang besar, bukan. Tetapi anak-anak sekalian, mereka disembuhkan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi ya, mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias Sang Anak Allah yang sanggup melepaskan mereka dari dosa, maka Tuhan menyembuhkan mereka. Nah dikatakan ya, Yesus menyembuhkan mata mereka. Memang betul mata jasmani mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah mata rohani mereka. Anak-anak sekalian, ironis sekali ya, dua orang buta ini meskipun mata jasmaninya tertutup, mereka tidak bisa lihat Yesus tuh rupanya seperti apa, rambutnya seperti apa, jubahnya seperti apa. Mereka tidak bisa lihat. Tapi mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berbeda dengan orang-orang lain yang dicatat di dalam Alkitab. Orang-orang yang mengikut Yesus katanya, mereka matanya tidak buta, mereka bisa lihat Yesus rupanya seperti apa, pakai baju seperti apa, Yesus mengajar seperti apa. Tapi mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Mereka adalah orang-orang yang mata rohaninya buta. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam gelap dan mereka tidak percaya kepada Yesus Sang Terang. Tetapi dua orang buta ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka punya mata rohani yang terbuka, percaya kepada Yesus bahkan sebelum Yesus menyembuhkan mereka. Jadi anak-anak sekalian, yang paling penting di sini bukan sekedar Tuhan Yesus menyembuhkan mata jasmaninya, bukan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang bisa menyembuhkan kita yang buta rohaninya. Yang bisa menyembuhkan kita, orang-orang berdosa, menjadi orang-orang yang selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak sekalian, waktu Yesus katakan jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu maksudnya apa? Kamu sudah percaya kepadaku, maka aku menyembuhkan kamu. Kamu percaya aku adalah Mesias dan kamu akan terima apa yang kamu percaya. Kamu dilepaskan dari dosa. Anak-anak sekalian, ada hal yang paling penting di sini bukan cuma sekedar penyembuhan mata jasmani. Tapi yang paling penting adalah penyembuhan mata rohaninya. Kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Mesias, itu adalah hal yang sangat penting, itu adalah hal yang paling penting. Nah anak-anak sekalian, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta ini, ya kalau misalnya kalian tanya ya, kenapa ya Yesus harus sembuhkan mata dua orang buta? Kan mereka udah percaya Yesus. Kenapa harus tetap disembuhkan? Karena sekali lagi ya, Yesus harus melakukan tanda yang membuat kita percaya. Karena kita adalah orang-orang yang imannya terlalu cetek. Imannya itu terlalu lemah. Kita dengan mudah bisa tidak percaya lagi. Maka Yesus memberikan tanda-tanda. Coba kalian bayangkan ya, kalian baca di dalam Alkitab. Ada dua orang buta datang kepada Yesus. Tuhan, kami percaya engkau adalah Mesias. Lalu Yesus bilang, aku bisa menyembuhkan kamu. Tapi gak mau kamu kan udah percaya. Terus saya gak sembuhkan. Anak-anak, kalau kita baca bagian itu kita akan seperti apa? Kita bisa ragu, betul gak Yesus adalah Mesias? Bukan karena kita kepengen ada mujizat, bukan. Tapi Tuhan memberikan mujizat itu karena iman kita terlalu lemah. Tuhan memberikan mujizat sebagai tanda bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias. Makanya mata dua orang buta itu secara jasmani juga dibukakan oleh Tuhan. Selain mata rohani mereka yang jadi celik, mata jasmani mereka juga dibukakan oleh Tuhan. Nah tapi anak-anak sekalian, setelah Yesus melakukan mujizat itu, Yesus berkata kepada mereka. Di dalam bahasa aslinya dikatakan ya, Yesus berkata dengan sangat tegas, Yesus berkata dengan sangat intim. Berkata apa? Tolong ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kata Yesus, jangan sebar-sebar bahwa kamu itu sudah disembuhkan. Jangan kasih tahu siapa-siapa, diam-diam aja. Anak-anak sekalian, kenapa ya? Yesus tuh sudah menyembuhkan mata orang buta. Lalu dia berkata, jangan kasih tahu orang-orang. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa? Kan itu suatu hal yang luar biasa. Orang yang tadinya buta, sekarang jadi melek. Kenapa gak boleh kasih tahu orang lain? Karena anak-anak sekalian, sekali lagi ya, kalau misalnya berita itu disebarkan dengan tidak benar, atau misalnya disebarkan dengan ya, ngomong biasa gitu ya, banyak orang-orang yang tidak tahu cerita sebenarnya, maka nanti akan ada hal-hal yang tidak benar terjadi. Misalnya, ibu kasih contoh, andai satu orang buta itu keluar, lalu dia berkata, hei, kamu tahu nggak? Saya tadinya buta, loh sekarang mata saya melihat. Coba lihat, saya bisa melihat. Lalu orang bilang, masa sih? Ini berapa? 2, ini 3, wih hebat, ini 5. Wah kamu benar-benar sudah melek. Coba lihat, itu ada pohon apa?
Oh itu pohon ara. Wah kalau itu cium-cium daunnya. Oh ini mah pohon ara lagi misalnya ya. Wah benar, ini adalah orang yang tadinya buta sekarang sudah melihat. Lalu orang itu akan bilang, iya nih saya benar-benar sudah melihat. Kok kamu bisa sembuh sih? Gak pernah loh ada cerita orang buta sembuh. Lalu mereka berkata, itu ada yang namanya Yesus. Yesus menyembuhkan saya, Yesus sang anak Daud. Dia menyembuhkan saya, dia adalah Mesias. Lalu orang yang mendengar, wah hebat ya, keren. Wah ini berita penting. Saya mesti segera pulang. Bentar saya pulang dulu ya. Saya mesti kasih tahu keluarga saya bahwa apa? Ada orang yang disembuhkan. Lalu orang ini buru-buru pulang, ketemu banyak orang, dia berkata, kamu lihat orang itu sudah melek, orang yang buta itu sudah melek. Silakan tanya sendiri. Saya mau pulang kasih tahu keluarga saya. Nah ketika dia pulang dia berkata, mama, ayo anak-anak dengar. Ini ya ada orang buta, tiba-tiba matanya melek. Gara-gara Yesus sembuhkan. Wah, lalu mamahnya mungkin mikir, masa sih? Papa kecapeannya, itu kena terik matahari jadi kepalanya pusingnya. Mikirnya gak bener ya? Enggak, betulan ada orang buta, lalu matanya jadi celik. Wah, langsung mamanya pikir, oh iya ya, wah hebat sekali ya. Kalau gitu kita kesana. Ngapain? Papa lupa, si itu kan juga lagi sakit. Coba bawa ke sana, siapa tahu bisa disembuhkan. Ayo kita bawa. Lalu banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Sekali lagi, untuk melihat mujizat Yesus. Jadi anak-anak sekalian ya, kadang-kadang waktu pemberitaan itu tidak benar, kita tidak melihat Yesus sebagai Mesias lagi. Yesus akan dikenal sebagai pembuat mujizat. Karena tidak banyak orang yang menyaksikan itu. Waktu Yesus menyembuhkan 2 mata orang buta itu, Yesus menyembuhkannya di dalam tempat yang sepi, tidak banyak orang melihat. Dan ketika mereka menyebarkannya, mungkin sekali banyak orang-orang tuh yang akan percaya mereka melihat, tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Mereka hanya percaya Yesus sebagai sang pembuat mujizat. Anak-anak sekalian, maka Yesus berkata, jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa? Karena aku datang bukan untuk dikenal sebagai pembuat mujizat. Aku datang untuk menyelesaikan misi Tuhan bagiku. Yaitu apa? Menjadi Mesias yang menebus dosa manusia. Aku datang melakukan semua ini supaya orang percaya bahwa aku adalah Mesias. Bukan supaya orang datang untuk lihat mujizat. Tapi anak-anak sekalian, setelah Tuhan Yesus meminta 2 orang buta ini untuk diam, mereka justru malah menyebarkannya. Mereka tidak bisa menutup sukacita mereka tidak bisa menutup mulut mereka segera memberitakan berita itu kepada banyak orang. Dan dicatat di dalam Alkitab ya, berita itu tersebar dengan sangat luas dan dengan sangat cepat. Dan nanti kalau kita lihat di pasal berikutnya, di bagian berikutnya, kita akan lihat ya, ada orang yang dibawa lagi kepada Yesus untuk disembuhkan. Ada orang-orang yang membawa orang bisu kepada Yesus untuk disembuhkan. Anak-anak sekalian, kembali kepada bagian yang kita renungkan ya. Waktu kita melihat Tuhan melakukan mujizat, waktu kita melihat Yesus melakukan mujizat, kita perlu melihat sebenarnya apa sih yang Yesus mau tunjukkan dari mujizat itu. Karena bukan cuma sekedar Yesus sembuhkan orang sakit, Yesus mencelikkan mata orang buta, bukan. Tetapi ada bagian penting di balik itu. Tadi ketika Yesus menyembuhkan mata orang buta, Yesus ingin menyatakan bahwa hanya Dia, Sang Mesias yang diutus oleh Allah, yang adalah Tuhan, yang akan menyelamatkan manusia yang ada di dalam dosa. Anak-anak sekalian, kenapa ya di zaman kita sekarang gak ada lagi mujizat? Nah kalau di zaman dulu kan Yesus melakukan mujizat supaya orang percaya. Kok zaman saya sekarang gak ada mujizat, gimana saya mau percaya? Anak-anak sekalian, kenapa zaman sekarang tidak ada mujizat? Karena seluruh bagian-bagian Alkitab itu sudah lengkap. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sudah lengkap dicatat di dalam Alkitab. Kalau kita mau percaya, kita hanya perlu membaca Alkitab. Alkitab itu lebih lengkap daripada sekedar mujizat-mujizat yang satu-satu. Alkitab itu lebih jelas, lebih lengkap, lebih ringkas, lebih banyak yang bisa kita gali di dalamnya untuk kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mujizat-mujizat zaman sekarang masih ada nggak? Mungkin masih ada. Tetapi kalau kita tidak menemukan mujizat bukan berarti kita tidak bisa percaya pada Yesus. Jadi sekali lagi ya, Yesus melakukan mujizat bukan berarti kamu harus percaya karena ada mujizat, bukan. Tetapi Yesus sudah melakukannya dulu. Kamu boleh baca di dalam Alkitab dan kamu boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita membaca di dalam Alkitab mujizat-mujizat atau tindakan-tindakan yang Yesus lakukan, yang perlu kita lakukan adalah meresponinya dengan benar. Setelah baca, respon dengan benar. Apa respon yang benar? Seperti 2 orang buta tadi ya, mereka menjadi percaya kepada Yesus Sang Anak Allah. Mereka percaya
pada Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menikmati keselamatan. Jika kita percaya kepada Yesus Sang Mesias, kita yang tinggal di dalam gelap akan menerima terang di dalam Tuhan. Maka anak-anak sekalian, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Juru Selamat, sebagai anak Allah, anak Daud yang sanggup membebaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang Tuhan sudah utus ke dalam dunia. Engkau tidak pernah melupakan janjimu untuk memberikan penyelamatan bagi kami. Engkau tidak pernah melupakan janjimu untuk memberikan juru selamat bagi kami. Yesus sudah datang untuk menebus kami manusia berdosa. Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak untuk boleh memahami firman Tuhan, memahami hal-hal yang Tuhan ingin kami pahami. Ketika kami membaca tentang Yesus Sang Mesias yang datang ke dalam dunia, biarlah kami menjadi percaya, biarlah kami menjadi setia kepada Tuhan Yesus, dan kami boleh menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Berkatilah kami ya Tuhan, Tuhan kiranya terus memberikan pengertian demi pengertian seiring kami bertumbuh menjadi semakin dewasa. Terima kasih untuk perenungan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian, sampai bertemu lagi di PA Anak selanjutnya. Tuhan memberkati. Bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan yang masih kita bisa dengarkan hari ini. Ya, orang buta yang dicelikan, yang disembuhkan bukan cuma matanya saja. Bagaimana dia bisa mengenal Yesus anak Daud, Mesias yang dijanjikan, mengubah hidupnya juga. Orang lumpuh, bukan hanya kakinya saja yang disembuhkan. Bagaimana dosa-dosanya juga diampuni. Orang yang kerasukan setan, ya, bagaimana boleh dapat pengharapan hidup lagi. Bagaimana boleh dilepaskan dari belenggu setan yang selama ini mencengkeram hidupnya. Anak-anak, ibu guru berharap kita semua boleh mengalami bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyentuh hati kita, membawa kita kepada Allah yang sejati, Juru Selamat yang sejati. Mari kita sama-sama menutup PA Anak hari ini dengan menyanyikan lagu Ada Orang Buta. Kita nyanyikan satu baitnya saja. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, celik matanya, celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Anak-anak, sekian PA Anak hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya di PA Anak berikutnya. Sampai jumpa. Bye.